Pernah nggak sih lihat sebuah saham yang harganya kayaknya biasa aja, tapi kalau kita gali lebih dalam, ternyata ada potensi harta karun terpendam? Nah, kali ini kita akan coba bedah tuntas salah satunya, PT Kawasan Industri Jababeka, atau yang kita kenal dengan kode saham KIJA. Kita akan lihat apa sih yang sebenarnya tersembunyi di balik laporan keuangannya? Yap, ini bukan salah ketik. Pertanyaannya, gimana ceritanya sebuah saham yang harganya di bawah 200 perak, menurut sebuah analisis, punya potensi buat meroket sampai puluhan kali lipat? Aneh kan? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Coba deh lihat angkanya. Di satu sisi, harga pasarnya sekarang cuma 180-an. Tapi di sisi lain, analisis yang paling optimis bilang nilai potensialnya itu bisa sampai 4.500-an lebih. Nah, gap yang luar biasa besar inilah yang bikin kita penasaran dan mau kita selidiki. Oke, langkah pertama, kita harus ngerti dulu subjeknya. Jadi, apa sih sebenarnya yang dikerjain sama KIJA ini? Bisnis utamanya itu apa? Nah, ini poin penting banget. KIJA itu bukan cuma sekedar jual beli tanah. Mereka itu pengembang kota. Jadi, mereka ambil lahan kosong, terus dibangun jadi ekosistem yang lengkap. Ada pabriknya, ada perumahannya, ada fasilitas pendukungnya juga. Model bisnisnya tuh pinter banget. Jadi mereka punya dua sumber pendapatan. Yang pertama, pemasukan gede yang nggak nentu dari penjualan lahan. Ini sifatnya cyclical, kadang gede, kadang kecil. Tapi buat jaga kestabilan, mereka juga punya pendapatan rutin dari layanan penting kayak listrik, air, dan pengelolaan limbah untuk semua perusahaan yang ada di kawasan mereka. Jadi arus kasnya tetap aman. Oke, sekarang kita sampai ke bagian paling serunya. Harta karun tersembunyi KIJA yang kita bicarakan dari tadi itu, ya ini dia, bank lahannya. Coba bayangin, luasnya itu lebih dari 5.000 hektar. Gede banget kan? Nah, aset raksasa inilah yang jadi sumber potensi nilai yang gak kelihatan di permukaan. Dan alasannya itu ada di cara akuntansi, nyatat nilainya. Jadi kenapa sih nilainya dibilang tersembunyi? Ini semua karena aturan akuntansi yang namanya nilai buku atau book value. Gampangnya gini deh, bayangin kamu beli rumah 30 tahun lalu, harganya 100 juta. Di catatan akuntansi kamu, nilainya ya tetap 100 juta itu. Padahal harga pasar rumah itu sekarang mungkin udah 2 miliar. Nah, persis itulah yang terjadi sama lahannya KIJA. Dan di tabel ini kita bisa lihat langsung perbedaannya. Di pembukuan perusahaan, nilai tanahnya itu dicatat berdasarkan harga beli puluhan tahun yang lalu, yang pastinya murah banget. Padahal kalau kita lihat harga pasar wajar sekarang, per meternya itu udah jutaan rupiah. Nah, selisih inilah yang jadi harta karun yang kita bahas. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita mengubah selisih nilai tadi jadi angka valuasi per saham? Yuk kita lihat gimana cara hitungnya. Prosesnya sebetulnya simpel kok, cuma 3 langkah aja. Pertama, hitung dulu total nilai pasar dari semua lahan yang mereka punya. Kedua, kurangi total nilai pasar itu dengan nilai yang tercatat di buku buat nemuin nilai tambah atau uplift-nya. Nah, yang terakhir, kita terapkan beberapa skenario, dari yang paling hati-hati sampai yang paling optimis buat lihat rentang potensinya. Tapi, tunggu dulu, ada catatan penting nih dari analisisnya. Angka-angka gede tadi itu bukan berarti kita harus langsung beli ya. Angka itu cuma sinyal kalau ada nilai aset yang jauh lebih besar dari yang tertulis. Tapi buat mewujudkan nilai itu, butuh waktu dan eksekusi yang jago dari manajemennya. Grafik ini benar-benar merangkum semuanya dengan jelas. Lihat deh, batang yang paling kiri. Yang kecil itu harga sahamnya sekarang. Terus bandingin sama 2 batang di kanannya. Itu adalah potensi nilai aset bersih per sahamnya. Bahkan di skenario yang paling konservatif sekalipun. Jomplang banget kan? Oke, potensinya emang kelihatan gede banget. Tapi kita juga harus realistis. Apa aja sih risiko yang bisa bikin potensi ini gagal terwujud? Dan sebaliknya, apa pemicu yang bisa bikin ini jadi kenyataan? Ya, tentu aja ini bukan tanpa risiko. Realisasi nilai ini punya banyak tantangan. Ada risiko pasar, misalnya siklus properti lagi lesu atau suku bunga naik. Terus ada juga risiko eksekusi, artinya emang perusahaannya mampu nggak jual lahannya. Belum lagi risiko dari regulasi pemerintah atau persaingan. Di sisi lain, ini nih lampu hijau atau pemicu yang perlu kita pantau. Misalnya, ada berita mereka dapat kontrak gede dari perusahaan industri besar, atau penjualan di proyek Kendal makin kencang, atau mereka berhasil negosiasi ulang utang jadi lebih ringan. Nah, itu semua sinyal bagus kalau nilai tersembunyi ini mulai kebuka. Terus setelah semua analisis tadi, intinya apa dong buat kita sebagai investor? Apa kesimpulannya? Nah, ini dia intinya.
Coba kita lupain sejenak soal nilai pasar lahan yang tinggi tadi. Saat ini aja, harga saham Kija di pasar itu ternyata lebih murah dari nilai aset yang tertulis di buku mereka. Rasio price to book-nya cuma 0,67 kali. Artinya, kita bayar 67 perak untuk aset yang nilainya 100 perak. Ini diskon yang signifikan banget. Jadi kesimpulan dari analisisnya, ini tuh cocoknya buat investor tipe kura-kura, bukan kelinci. Maksudnya ini lebih pas buat mereka yang sabar, punya pandangan jangka panjang, dan siap sama risikonya. Bukan buat para trader yang mau cari untung dalam waktu singkat. Nah, jadi kita balik lagi ke pertanyaan utamanya. Dari semua pemicu yang mungkin, peristiwa kunci apa sih yang bakal jadi sinyal kalau harta karun tersembunyi di Jababeka ini akhirnya benar-benar mulai terbuka? Jawabannya, yaitu yang akan menentukan nasib saham ini ke depannya.